Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai tanggal bersejarah dalam akuntansi. Next slide. Anggota kelompok kami yang pertama ada Roza Kusuma Media Mardika dengan NIM akhir 269, yang kedua ada Helda Frilasari dengan NIM akhir 304, yang ketiga ada Nadia Alivia Zara dengan NIM akhir 049, yang keempat ada Harli Davina PE dengan NIM akhir 477, yang kelima ada Satyan Aji Nugroho dengan NIM akhir 377, dan yang terakhir ada Miko Wahyu Pamungkas dengan NIM akhir 419. Next slide. Pada tahun 4500 sebelum Masehi, pajak dipungut dan dikumpulkan di Kekaisaran Babilonia. Pengaruh orang-orang Babilonia menjadi pusat perdagangan dan bisnis pada masanya. Pada tahun 3400 sebelum Masehi, sistem awal dari penomoran dikembangkan di Mesir dan Kaldea. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, muncul perangkat penomoran awal seperti Sempoa Cina dan Quipu Peru. Pada tahun 2300 sebelum Masehi, tablet tanah liat digunakan untuk mencatat pembayaran gaji atas jasa yang dilakukan di kuil-kuil Babilon. Pada tahun 2285 sebelum Masehi, kode Hammurabi disahkan atau digunakan selama masa pemerintahan Hammurabi di Babylon. Kode ini menetapkan panggung atau penyelenggaraan hukum agensi, perantara, dan kontrak, dan prinsip dibutuhkannya bukti-bukti tertulis untuk transaksi. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, pencatatan pertama dari pengendalian internal digunakan ketika aktivitas bendahara Mesir dalam mengumpulkan biji-bijian diperiksa oleh seorang juru tulis. Pada tahun 1000 sebelum Masehi, catatan telah ditemukan dari sebuah perusahaan perbankan, Egibi dan Sons di Babylon. Pada tahun 549 sebelum Masehi, tablet tanah liat digunakan untuk merekam pembubaran kemitraan dan pembagian saham. Pada tahun 542 sebelum Masehi, tablet tanah liat menunjukkan catatan pinjaman uang yang jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan akan dikenakan bunga sebesar 20%. Dan pada tahun 400 sebelum Masehi, papirus atau kertas dan calamus atau ballpoint sebagai perangkat penyimpan catatan di Mesir yang pertama kali digunakan. Kemitraan dan perusahaan mulai ada di Yunani. Kemudian pada tahun 300 sebelum Masehi, pada masa ini tercipta posisi bendahara dalam pemerintahan Yunani. Posisi ini dipegang oleh Demosthenes. Pada tahun 200 sebelum Masehi, pada masa ini tercipta posisi Quaestor, seorang pejabat Romawi yang meneliti rekening akun-akun pemerintahan provinsi. Akuntansi untuk Republik Romawi merupakan sebuah pengembangan dari sistem yang digunakan oleh kepala keluarga. Pada tahun 100 sebelum Masehi, gabungan saham perusahaan mulai ada di Roma. Pada tahun 5 Masehi, Augustus, seorang kaisar Romawi, membuat anggaran pertama. Pada tahun 292, Diocletian, kaisar Romawi, menciptakan desentralisasi keuskupan atau pemukiman atau daerah di bawah pengawasan pendeta. Masing-masing terdiri dari beberapa provinsi yang melaporkan informasi keuangan ke Roma. Jadi pada tahun 500, perbendaharaan kepausan di Romawi diawasi oleh seorang bendahara di bawah juru bayar yang sedang menjabat. Sistem desentralisasi akuntansi untuk pendapatan mulai dikenalkan setelah menerima setoran dari berbagai gereja anggota keuskupan. Wakil mengirimkannya ke perbendaharaan kepausan di Roma. Lalu pada tahun 751, Arab belajar rahasia pembuatan kertas dari Cina. Pada tahun 800, Charlemagne memberikan perintah Capitulare de Filis yang terkenal yang diperlukan untuk inventarisasi properti tahunan. Beban dan pendapatan dicatat dalam buku yang terpisah dan neraca dikirim ke raja. Pada tahun 851, sebuah akta dikerjakan antara kepala Biara Street Ambrosius dan senior Danilo. Akta ini ditandatangani oleh seorang akuntan. Pada tahun 860, sistem desimal mulai digunakan oleh orang-orang Arab. Lalu pada tahun 1086, William the Conqueror, sang penakluk, membuat buku Domesday atau Hari Kiamatnya yang merupakan daftar dari semua harta milik. Dari daftar ini, pendapatan dan pajak dipastikan. Next slide. Pada tahun 1096, Perang Salib dimulai, yang merangsang perdagangan dengan Timur yang membuat penyimpanan catatan oleh venture atau pekerjaan yang beresiko tinggi atau berbayar. Sangat penting. Lalu pada tahun 1001 sampai 1134, audit dilakukan selama masa pemerintahan Henry I. Next slide. Pada tahun 1130, penyusunan English Pit Roll dimulai. Itu adalah catatan pajak, utang, dan kewajiban lainnya yang harus dibayar atau diberikan kerajaan. Pada tahun 1150, model akuntansi yang digunakan untuk akuntansi estate, estate itu tanah atau bangunan, adalah metode charge and discharge. Masih berlaku dalam akuntansi estate. Lalu, Wessel or Bill of Exchange membuat pemunculan atau keluaran mereka. Next slide. Pada tahun 1157, Bank Venesia didirikan. Saat ini kemitraan mengambil tempat dari perusahaan, individu, atau perseorangan. Lalu pada tahun 1164, hukum Italia mewajibkan bahwa semua akuntan membantu menyusun peraturan umum tanah kena pajak untuk kota. Pada tahun 1200, anggota serikat diwajibkan untuk menyimpan catatan. Dari tahun 1202, angka Arab diperkenalkan ke Eropa dalam bentuk buku. Kemudian 1211, sebuah catatan ditemukan dari catatan silang dalam pembukaan organisasi perbankan di Italia. Kemudian tahun 1280, sebuah catatan dalam bentuk sebuah jurnal transaksi kas disimpan oleh Paus Nicholas III. Next. Pada tahun 1285, auditor ditunjuk untuk mengaudit buku-buku dari kelompok PISA. Kemudian tahun 1300, transaksi tidak lagi dicatat dalam bentuk narasi, tapi berupa dikelompokkan menjadi satu. Kemudian tahun 1316, audit di rekening kota Dublin telah dibuat. Next.
Tahun 1329 sampai 1360, buku akuntansi Jerman disimpan untuk Hermann and Johann Gutenberg di kota. Kemudian 1334, laporan keuangan kota London menunjukkan keterampilan yang lebih besar dalam bidang akuntansi daripada sebelumnya. Next. Tahun 1811, perusahaan umum yang pertama disahkan di New York. Tahun 1817, PN Prancis menulis sebuah buku tentang akuntansi. Akuntan mulai membantu dalam kasus kepeditan dalam bahasa Inggris. Kemudian tahun 1818, John melakukan instruksi pembukaan berpasangan, yaitu double entry di New York. Kemudian tahun 1825, merupakan negara pertama yang di belahan barat yang mengakui dalam dan mengatur akuntansi secara legal. Kemudian tahun 1836, Paus sebelumnya ya baik, terima kasih. Paus Regus memerintahkan akuntan publik yang berhubungan dengan kegiatan kepausan harus lulus ujian dalam mata pelajaran teknis dan harus menyerahkan tesis. Dan ini pertama kali untuk tes diperlukan dalam studi akuntan. Next. 1836 juga Argentina memberlakukan undang-undang yang mengatur praktek akuntansi. Persyaratannya yaitu termasuk dalam kewarganegaraan Argentina dan hanya 8 akuntan yang hanya diizinkan untuk berlatih. Kemudian 1841, Tappan and Company dan Bradstreet dari majalah The Day diselenggarakan di New York. Kemudian 1844, perusahaan Inggris Exham perusahaan diizinkan untuk 6 kali sejak keseluruhan di abad ke-18. Kemudian tahun 1845, perusahaan Inggris pada tahun 1810 menyediakan auditor untuk mempertimbangkan akuntan, dan itu pun jika diperlakukan. Kemudian tahun 1808, Peter Grove akuntan Amerika Utara menunjukkan bentuk awal laporan pajak. Tahun 1853, perhimpunan publik yang pertama dibentuk di Kepulauan Inggris, Skotlandia. Kemudian 1854, advokat Railroad Holborn yang mendesak pengakuan penyusunan dengan menyisihkan jumlah setiap tahun untuk menutupi penggantian. Kemudian tahun 1857, persediaan bernilai lebih rendah dari biaya atau pasar di Jerman. Tahun 1860, perusahaan Price and Waterhouse didirikan di London. Kemudian tahun 1861, hukum pajak penghasilan pertama di Amerika Serikat disahkan selama perang sipil. Tahun 1862, perusahaan Inggris 1862 merekomendasikan agar semua perusahaan memiliki audit yang dilakukan oleh auditor independen. Pada tahun 1867, Sosialis Skotlandia, Glasgow, Edinburgh, and Aberdeen menandatangani perjanjian untuk membuka ujian dan membentuk badan pemeriksa umum untuk akuntan chartered. Terus pada tahun 1870, Persatuan Akuntan Inggris pertama adalah masyarakat yang tergabung dalam akuntan Liverpool. Pada tahun 1879, Kanada adalah koloni Inggris yang pertama mengakui akuntan publik. Terus dalam kasus negara Inggris, Davidson v. Gillis, pemerintahan memberikan dukungan untuk penyusutan dan menganggapnya sebagai pengganti aset. Pada tahun 1880, negara Inggris mengadopsi akuntan chartered accountant yang telah digunakan di Edinburgh sejak 1853. Lembaga akuntan di London didirikan oleh Royal Charter sebagai The Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales. Pada tahun 1881, Joseph Morton mendirikan sekolah perguruan tinggi bisnis pertama di Amerika, yaitu American College School of Business, yang kemudian menjadi bagian dari Universitas Pennsylvania. 1882, lembaga akuntan dan penjaga perpustakaan dibentuk di New York. Ujian pertama membutuhkan akuntan sewaan di Inggris. Pada tahun 1883, kantor akuntan Barrow, Wade, dan Guthrie didirikan di New York. Kursus akuntansi ini ditawarkan sebagai terpisah dari kurikulum di Wharton School of Finance and Commerce. Pada tahun 1885, masyarakat akuntan incorporate dan auditor yang terdaftar di bawah perusahaan Act 1885. Pada tahun 1887, American Association of Accountant Public didirikan di New York. Next slide. Pada tahun 1891, perusahaan akuntansi dari Price, Waterhouse and Co. dan Barrow, Wade, dan Guthrie mendirikan kantor di Chicago, Illinois. Pada tahun 1892, The American Association of Accountant Public mulai sekolah malam rekening di bawah wewenang Bupati New York University. Sekolah gagal. Pada tahun 1894, dalam khusus pelak pinjaman petani dan company trust, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak sah karena itu adalah pajak yang melanggar ketentuan bahwa tidak ada pajak harus diletakkan kecuali sebanding dengan sensus. Pada tahun 1895, kantor akuntan Haskins dan Sells didirikan di New York. Pada tahun 1896, Komisi menyetujui keseragaman instrumen undang-undang negosiasi yang hingga saat ini dipakai pada sebagian besar kitab undang-undang. Perhimpunan Jerman pertama dibentuk dan Badan Legislatif New York meluluskan rancangan undang-undang untuk mengatur akuntansi publik. Gelar CPA akan diperoleh para ahli. Ujian diberikan oleh Universitas New York. Demikian rancangan undang-undang berfungsi sebagai model untuk diikuti pada beberapa rancangan undang-undang. Next slide. Pada tahun 1897, perusahaan Inggris 1862 merekomendasikan agar semua perusahaan memiliki audit yang dilakukan oleh auditor independen. Dan pada 1898, Sosialis Skotlandia, Glasgow, Edinburgh, dan Aberdeen menandatangani perjanjian untuk membuka ujian dan bentuk badan pemeriksa umum untuk akuntan chartered. Pada tahun 1899, Persatuan Akuntan Inggris pertama adalah masyarakat yang tergabung dalam akuntan Liverpool. Pada tahun 1900, Kanada adalah koloni Inggris yang pertama mengakui akuntan publik. Dan dalam kasus negara di Inggris, Davidson v. Gillis, pemerintah memberikan dukungan
memberikan dukungan untuk penyisian penyusutan dan menganggapnya sebagai pengganti aset. Pada tahun 1902, negara Inggris mengadopsi akuntan chartered accountant yang telah digunakan di Edinburgh sejak 1853, dan lembaga akuntan di London didirikan oleh Royal Charter sebagai The Institute of Chartered Accountant di Inggris dan Wales. Pada tahun 1903, perusahaan Ernst & Young dibentuk di Cleveland dan masyarakat bergiat pertama dibentuk. Pada tahun 1904, Kongres Akuntansi yang pertama diselenggarakan di St. Louis, dan akuntansi biaya diajarkan di University of Pennsylvania dan New York University, dan asosiasi akuntansi pertama di Vienna yang dikenal sebagai College of Expert Accountants in Vienna. Pada tahun 1905, the Federation of Societies and of Public Accountant yang dibentuk pada tahun 1902 bergabung ke dalam The American Association of Public Accountant yang dibentuk pada tahun 1887. Mereka menyokong peraturan pemerintah tentang akuntan publik. Pada tahun 1905, terbitan pertama dari Journal of Accountancy diterbitkan, dan pada tahun ini menandai awal mula dari disusunnya Undang-Undang Penyeragaman Sistem Akun untuk keperluan publik. Pada tahun 1906, Undang-Undang Penyeragaman Penjualan disetujui oleh Komisi untuk Penyeragaman Hukum Negara, dan sistem akuntansi diajarkan di New York University. Next slide. Pada tahun 1907, Departemen Keuangan berubah dari metode single entry ke pembukaan double entry, dan para penjabat akuntansi mulai menetapkan aturan atau standar perilaku profesional. Pada tahun 1908, Sprague menulis The Philosophy of Account, dan pada tahun ini Cole menulis Accountant, Their Construction and Interpretation, Where Gone adalah pernyataan yang ia kemukakan. Dia mengajarkan adanya penjualan dan pembelian bersih serta menunjukkan potongan atau diskon yang hilang. Pada tahun 1909, Henry Reinhold menulis Modern Accounting atau akuntansi modern. Dan pada tahun ini, Undang-Undang Pajak Cukai yang pertama diterapkan di perusahaan Amerika Serikat diukur dengan pendapatan telah dilaksanakan, dan Denmark berwenang melakukan praktek akuntansi. Kemudian bisa menggunakan haknya untuk melarang praktek tersebut jika ada pelanggaran etika. Pada tahun 1910, Massachusetts mengharuskan bagi semua bank tabungan. University of Pennsylvania menawarkan gelar sarjana di jurusan akuntansi. New York menawarkan gelar master di jurusan akuntansi. Dan pada tahun 1911, Kansas mengesahkan Undang-Undang Blue Sky yang memerlukan lisensi dari broker jaminan saham atau sekuritas. Next slide. Montgomery pada 1912, Montgomery menulis Audit Theory and Practice atau teori dan praktek audit. Pada tahun 1913, amandemen ke-16 berlaku. Yang kedua, Undang-Undang Pendapatan tahun 1913 disahkan pada 13 Oktober 1913 dan berlaku pada 1 Maret 1913. Sistem perbankan Bank Sentral didirikan juga. Pada tahun 1914, Undang-Undang Keseragaman Kemitraan telah diterima oleh Komisi Keseragaman Hukum Negara. Pada tahun 1916, Perkumpulan Dosen Akuntansi Amerika dibentuk di Columbus, Ohio. The American Association of Public Accountant berganti nama menjadi American Institute of Accountant. Pada tahun ini juga pajak tanah pertama diberlakukan. Pada tahun 1917, Undang-Undang Pendapatan tahun 1917 diberlakukan pertama kali pada keuntungan kelebihan pajak. Yang kedua, American Institute Accountant dan Federal Reserve Board bekerjasama untuk menerbitkan Approved Method for Preparation of Balance Sheet Statement dengan tujuan standarisasi audit dan laporan audit. Next slide. Pada tahun 1917, Roy B. Kester menulis Accounting Theory and Practice atau teori akuntansi dan praktek. Yang kedua, ujian AIA pertama kali diselenggarakan. Pada tahun 1918, Undang-Undang Penyeragaman Penjualan Bersyarat disetujui oleh Komisi Keseragaman Hukum Negara. Pada tahun 1919, Perkumpulan Nasional Akuntan Biaya dibentuk di Buffalo, New York. Yang kedua, kasus Landel-Librand menunjukkan bahwa akuntan tidak memiliki kewajiban kepada pihak ketiga kecuali adanya kelalaian, karena tidak ada kontrak dengan pihak ketiga. Di tahun yang sama, pada tahun 1919, Beta Alpha BSI, kelompok persaudaraan akuntansi, dibentuk di University of Illinois. Perempuan Inggris diizinkan untuk menjadi Carteret akuntan. Ashley Littleton menulis Elementary Accounting. Pada tahun 1920, Undang-Undang Komisi Kewenangan Pusat memperkenalkan regulasi akuntansi. Next slide. Pada tahun 1921, Perkumpulan CPA Amerika dibentuk di Washington. Undang-Undang Pendapatan tahun 1921 mengizinkan penggunaan biaya yang lebih rendah dari harga pasar sebagai harga persediaan. Pada tahun yang sama juga, 1921, New Mexico adalah negara ke-48 yang mengakui Undang-Undang Akuntan Publik. Yang kedua, Indeks Akuntan pertama diterbitkan. Selanjutnya, kantor akuntansi pemerintah didirikan juga. Pada tahun 1922, sistem anggaran federal diresmikan, dan The Puerto Rico Institute of Accountant dibentuk. Pada tahun 1923, Distrik Columbia, Alaska, Hawaii, dan Pulau Filipina mengesahkan hukum CPA. Asosiasi Dosen atau Instruktur Akuntansi Amerika dan Lembaga Akuntan Amerika membentuk Komite Pendidikan. Pada tahun 1924, Dewan Banding Pajak dibentuk oleh Undang-Undang Pendapatan tahun 1924. Hukum CPA Alabama ini ditegakkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Next slide. Pada tahun 1925, Michigan memberikan akuntan hak istimewa untuk berkomunikasi dengan klien mereka. Pada tahun 1926, The Accounting Review diterbitkan per triwulan. Selanjutnya, Undang-Undang Pendapatan tahun 1926 memberikan metode khusus dalam melaporkan pendapatan dari penjualan aksional. Pada tahun 1927, dalam kasus Ipswich Mills v. Dillon, pengadilan menyatakan bahwa akuntan publik adalah pemilik tunggal kertas kerja mereka kecuali kontrak kerja dinyatakan sebaliknya. Pada tahun yang sama juga,
1927, akuntansi secara hukum diakui di Prancis. Selanjutnya di Jerman, undang-undang disahkan untuk membolehkan akuntan dari Departemen Pajak untuk memeriksa buku-buku perusahaan untuk keperluan pajak. Pada tahun 1928, New York mengesahkan undang-undang yang mengharuskan calon CPA untuk menjadi seorang lulusan perguruan tinggi untuk ujian setelah tanggal 1 Januari 1938. Pada tahun 1929, AIA ditetapkan sebagai aturan perilaku profesional. Pada tahun 1930, The NACA Indeks Topikal diterbitkan. Pada tahun 1931, bab pertama Controller Institute didirikan di New York. Selanjutnya akuntan dipercayai bertanggung jawab kepada pihak ketiga untuk meminimalkan kelalaian. Ultramares v. Tausche. Pada tahun 1932, Undang-Undang Pendapatan tahun 1932 memberlakukan pajak hadiah. Selanjutnya, Bursa Saham New York membutuhkan pernyataan atau pendapatan dari akuntan independen dari semua perusahaan yang terdaftar. Selanjutnya, Bursa Saham New York, The New York Stock Exchange, menghendaki pernyataan akuntan independen dari seluruh perusahaan korporasi terdaftar. Selanjutnya juga Undang-Undang Pendapatan tahun 1932, The Revenue Act of 1932 memberlakukan pajak hadiah. Next slide. Pada tahun 1933, Undang-Undang Sekuritas Federal 1933, The Federal Security Act of 1933 memaksa pengungkapan informasi terkait mengenai surat berharga umum yang ditawarkan dan dijual dalam perdagangan antar negara atau melalui mail. Pernyataan pendaftaran diberlakukan dalam hal ini. Pada tahun 1934, Komisi Sekuritas dan Bursa, The Security and Exchange Commission atau SEC dibentuk. Undang-Undang Sekuritas dan Bursa, The Security and Exchange Act disahkan untuk mengatur perdagangan sekuritas secara nasional dan di atas meja, over the counter. Undang-undang ini memerlukan pernyataan pendaftaran. Bagian 77B dari Undang-Undang Kepalitan, The Bankruptcy Act, disahkan untuk menetapkan prosedur reorganisasi perusahaan. Panitia Nasional Akuntansi Kota, The National Committee on Municipal Accounting dibentuk. Pada tahun 1935, Undang-Undang Jaminan Sosial, The Social Security Act, berlaku untuk memberikan pemotongan gaji atasan dan karyawan. Tahun 1936, Undang-Undang Robinson-Batman, The Robinson-Batman Act disahkan, melarang diskriminasi harga. Pernyataan sementara A3 dari prinsip akuntansi yang menjadi dasar laporan keuangan perusahaan dipublikasikan. Di tahun 1937, SEC mengeluarkan rilis akuntansi pertama. Pada tahun 1938, Undang-Undang Standar Tenaga Kerja, The Fair Labor Standard Act, FLSA, diberlakukan untuk merinci catatan penggajian yang disimpan selama 5 tahun. Undang-Undang Candler atau Candler Act, amandemen terhadap Undang-Undang Kepalitan, The Bankruptcy Act, menjadi efektif. Next slide. Pada tahun 1939, Undang-Undang Pendapatan 1939, The Revenue Act of 1939, mengizinkan penggunaan metode LIFO sebagai perhitungan biaya pekerjaan. Kasus McKesson Robbins mengakibatkan diperkuatnya prosedur audit. Diberlakukan pengawasan harga, renegosiasi, hukum disahkan. Ikatan Akuntan Amerika, The American Institute of Accountant, memulai penerbitan buletin riset akuntansi, Accounting Research Bulletin, dan laporan prosedur audit, Statement of Audit Procedure. Undang-Undang Perjanjian Kepercayaan dari The Trust Indenture Act dibuat. Pada tahun 1940, Ikatan Auditor Internal, The Institute of Internal Auditor, atau IIA, dibentuk. Undang-Undang Perusahaan Investasi 1940, The Investment Company Act of 1940 membawa perusahaan investasi berada di bawah Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC. Komisi Sekuritas dan Bursa menerbitkan peraturan S-X. Undang-Undang Pendapatan kedua 1940, The Second Revenue Act of 1940 memperkenalkan pajak kelebihan keuntungan. Next slide. Asosiasi Akuntansi Amerika, American Accounting Association, merevisi pernyataan tahun 1936 tentang prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi dasar atas laporan keuangan perusahaan, atau The Statement of Accounting Principles Underlying Corporate Financial Statement. New York University Institute on Federal Taxation diselenggarakan untuk pertama kalinya. Di tahun 1942, Dewan Pajak Banding, atau The Court of Tax Appeals, diubah menjadi Pengadilan Pajak Amerika Serikat, atau The Tax Court of United States. Undang-Undang Laporan Federal, The Federal Report Act, disahkan untuk mengurangi dan menyederhanakan laporan dan kuesioner yang diberikan kepada pemerintah federal. Diberlakukan pengawasan harga dan negosiasi hukum disahkan. Pada tahun 1943, ketentuan pemotongan dimasukkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Next slide. Konferensi Nasional Pengacara dan Akuntansi Publik di tahun 1944 dibentuk untuk membina hubungan profesional lebih baik. Di tahun 1945, pajak kelebihan dan keuntungan dihapus. Rancangan Undang-Undang George disediakan untuk audit komprehensif perusahaan pemerintah, divisi audit korporasi untuk akuntansi umum, The Corporate Audit Division of General Accounting, dibentuk. Pada tahun 1946, Ikatan Akuntan Amerika, The American Institute of Accountant, menerbitkan akuntansi kontemporer, Contemporary Accounting, Thomas Leland, editor. Next slide. Pada tahun 1947, Ikatan Akuntan Amerika, The American Institute of Accountant, dan Yayasan Rockefeller mensponsori grup studi penghasilan bisnis, The Business Income Study Group. Undang-Undang Manajemen Hubungan Tenaga Kerja, Labor Management Relation Act, disahkan untuk keperluan karyawan dan dalam menyiapkan laporan keuangan. Ikatan Akuntan Amerika, The American Institute of Accountant, mulai menerbitkan studi kasus dalam prosedur audit. Di tahun 1948, Asosiasi Amerika mengeluarkan konsep akuntansi dan standar yang menjadi dasar laporan keuangan perusahaan, Accounting Concept and Standard Underlying Corporate Financial Statement. Asosiasi Amerika mengeluarkan pernyataan sementara tentang konsep fundamental akuntansi biaya. Ikatan Akuntansi Amerika mulai menerbitkan survei tahunan laporan perusahaan mereka. Ikatan Auditor Internal atau IIA mengeluarkan tanggung jawab auditor internal atau Responsibilities of Internal Auditor. Internal Akuntan Amerika mengeluarkan pernyataan prosedur audit, Statement on Audit Procedure, nomor 23 untuk pendapatan akuntan. Next slide.
Pada tahun 1949, konferensi Inter-American Conference diselenggarakan untuk pertama kali di San Juan, Puerto Rico. Pada tahun 1950, pajak kelebihan keuntungan yang lain diberlakukan. Di tahun 1951, Komisi Sekuritas dan Bursa SEC secara ekstensif memperbaiki peraturan XE. Asosiasi Akuntan Pemerintahan Federal, The Federal Government Accountant Association dibentuk. Perkumpulan akuntan di Edinburgh, perkumpulan akuntan dan aktuaris di Glasgow, dan perkumpulan akuntan di Aberdeen bekerja sama membentuk The Institute of Chartered Accountants of Scotland atau disingkat ICAS, Badan Standar Akuntansi di Inggris. Ikatan Akuntan Amerika dan American Institute of Accountants menerbitkan sebuah kodifikasi pernyataan prosedur audit, Statement on Auditing Procedure. Next slide. Dan di tahun 1953, Ikatan Akuntan Amerika dan American Institute of Accountants menerbitkan judul pegangan CPA atau CPA Handbook dan juga merevisi dan mengemukakan kembali Bulletin Riset Akuntansi Accounting Research Bulletin. Tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah dan dalam tutur kata, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.